Pria penghancur patung Saddam Hussein, aku menyesal. Seorang pria dengan palu besar tertangkap kamera sedang menghancurkan patung Saddam Hussein. Foto itu menjadi salah satu gambar ikonik saat Amerika Serikat melakukan invasi ke Irak. Ketika tentara Amerika membawa truk bermuatan senjata ke Taman Firdaus di tengah kota Baghdad, seorang pria bertubuh penuh otot membawa palu besar dan menghancurkan patung diktator itu. Pria itu bernama Kadin Sharif Al-Jabori. Dahulu ia montir motor Saddam dan melihat puluhan anggota keluarganya mati di tangan rezim itu. Kadin turut berada di lapangan itu untuk menjadi bagian sejarah. Ada harapan dengan jatuhnya Saddam, kehidupan di Irak akan lebih baik. Namun, saat wawancara dengan BBC seperti dilansir dari Telegraph 2016, Kadin mengatakan ia sangat menyesal membantu rubuhnya patung itu. Sekarang saat aku melewati tempat patung itu, aku merasa sakit dan malu. Aku kerap bertanya pada diriku, kenapa kau hancurkan patung itu? Kata Kadin, aku ingin kembali mengembalikan patung itu, membangunnya lagi. Aku menyesal, namun aku takut terbunuh. Lanjutnya, Kadin mengatakan awalnya ia senang dengan kedatangan pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Namun menurutnya, tiap tahun tentara-tentara itu makin berulah. Ada banyak korupsi, perkelahian, pembunuhan, dan penjarahan. Saddam membunuh banyak orang tapi tidak seperti pemerintah sekarang, ungkap Kadin. Saddam sudah pergi, tapi di tempatnya kini ada 1000 Saddam yang lain, ujar Kadin. Setelah Saddam Hussein lengser, Irak mengalami konflik sektarian. Hal itu membuat ISIS mudah berkembang. Apalagi Amerika Serikat kini mendukung pemerintah baru yang kini dipegang oleh Syiah sehingga memperburuk perselisihan. Kelompok teroris itu dengan mudah mengambil keuntungan antara perselisihan antara Sunni dan Syiah di Irak. Antara lain menguasai kota Mosul hingga Fallujah yang cuma selemparan batu dari Baghdad. Tahun ini, Irak juga mengalami kekerasan paling mengerikan setelah 13 tahun kematian Saddam. Lebih dari 250 orang tewas akibat bom mobil di Pasal Karada. Mereka tewas saat tengah bersiap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Aku merasa Irak telah dicuri dari kami, lanjut Kadin. Pria yang kini tinggal di Beirut, Lebanon demi menghindari konflik merasa dunia harus bertanggung jawab. Bush dan Blair adalah pembohong. Mereka merusak Irak dan membawa kami ke titik nol. Membawa kami ke abad pertengahan. Kalau aku penjahat, rasanya ingin kubunuh mereka dengan tangan kosong. Irak menjadi mimpi buruk setelah Saddam digulingkan. Hanya perlu 3 pekan bagi para awak tank Amerika Serikat untuk menerobos padang pasir Irak menuju jantung kota Baghdad dan menggulingkan rezim Saddam Hussein pada tanggal 9 April 2003. Namun, keluar dari ibu kota Irak ternyata jauh lebih sulit bagi pasukan negara adidaya itu. Saat Amerika Serikat menyerbu pasukan Saddam dalam keadaan demoralisasi dan sudah kacau balau sehingga pasukan asing masuk dengan relatif mudah. Hanya pasukan paramiliter Irak yang saat itu berusaha menghentikan invasi tersebut. Hampir semua tentara Irak langsung kabur. Mereka tahu bahwa sudah percuma untuk bertempur, kata Ahmed Hassan yang ketika itu berpangkat jenderal di pasukan Irak. Dia mengaku bertahan hingga saat terakhir di posnya di utara Baghdad. Saat Hassan menyerah di medan tempur, Kolonel Brian McCoy dari pasukan Amerika Serikat keluar dari tank di depan Hotel Palestine Baghdad. Lalu tersenyum bangga karena disambut bunga dan nyanyian bergembira. Orang-orang menemui kami untuk berterima kasih karena sudah dibebaskan, kata McCoy ketika itu. Anak buahnya lalu ikut menjatuhkan patung Saddam Hussein dan massa memukuli lalu muka patung diktator itu dipukuli sepatu. Tindakan yang dalam budaya Arab merupakan penistaan besar. Saddam yang sudah berkuasa selama 25 tahun kabur dari Baghdad beberapa jam kemudian, namun tertangkap pada 13 Desember 2003. Dia dihukum mati pada 30 Desember 2006 setelah hakim menyatakan dia bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. 5 tahun telah berlalu sejak Saddam terguling, namun pasukan Amerika Serikat masih menduduki Irak, negara yang dulu mereka serbu untuk dibebaskan. Mereka terjebak di Irak oleh kelompok-kelompok perlawanan Sunni, milisi Syiah, dan ekstremis terkait Al-Qaeda. Sudah lebih dari 4.000 tentara Amerika Serikat tewas, puluhan ribu yang cedera dan cacat, belum lagi miliaran dolar yang habis untuk biaya perang. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2003, Irak kehilangan puluhan ribu rakyatnya.
jutaan menjadi pengungsi dan mereka yang bertahan hidup dalam kondisi sengsara tanpa pekerjaan dan kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Nyanyian sukacita saat menyambut pasukan Amerika Serikat kini tidak lagi terdengar, bahkan yang muncul adalah komentar kebencian. Awalnya kami gembira, tapi sekarang kami benci orang Amerika, kata Moib Speh, pembuat roti di Sadr City, suatu sudut di kota Baghdad. Dia telah membenci Amerika Serikat terpinggirkan selama rezim Saddam yang didominasi kaum Sunni. Dia kecewa kepada Amerika Serikat seiring lunturnya harapan akan hari depan yang lebih baik. Kami punya harapan indah, kami kira negara kami akan jadi seperti negara-negara Teluk, kaya minyak dan sejahtera. Feh menyatakan kini banyak orang berpikir bahwa keadaan lebih baik ketika Saddam memerintah. Dulu tiraninya cuma satu, sekarang banyak. Sebagian besar rakyat Irak beranggapan bahwa pemerintah dukungan Amerika Serikat yang didominasi kaum Syiah dan Kurdi lemah dan korup serta hanya sibuk merampok kekayaan negara. Pembuat roti itu bahkan sampai pada pemikiran kami punya pilihan gampang, tidak berbuat apa-apa sambil menunggu perubahan atau melakukan revolusi menentang Amerika Serikat. Bagi rakyat Irak, mereka seperti sedang menonton 5 roll film dan belum sampai setengah cerita dan mereka belum tahu bagaimana akhir kisahnya ini. Irak kini dikuasai oleh Syiah yang notabene bukan Islam yang sebenarnya. Mereka menamakan diri ISIS. Keberadaan ISIS ini makin membuat situasi rakyat Irak juga semakin parah. Mereka merampok, membunuh, sesuka hawa nafsu mereka. Kaum Syiah jauh dari panduan syiasah politik Islam sebenarnya. Putri Saddam Hussein ungkap pesan ayahnya sebelum dieksekusi mati. Putri mantan Presiden Irak Saddam Hussein mengungkap pesan terakhir mendiang ayahnya untuk rakyat Irak sebelum dia dieksekusi pada 30 Desember 2006. Melalui Twitternya, Ragat Hussein yang kini tinggal di Yordania sejak invasi Amerika Serikat ke Irak mengunggah pesan ayahnya 4 hari menjelang eksekusi gantung pada peringatan 12 tahun kematian ayahnya pada 30 Desember kemarin, menurut laporan Al Jazeera yang dikutip pada 1 Januari 2019. Rakyat kita yang terhormat, saya percayakan Anda dan jiwa saya kepada Tuhan yang Maha Pengasih, yang tidak pernah mengecewakan para penganut yang jujur. Allahu Akbar, tulis pesan Saddam Hussein. Pesan tersebut disertai tanda tangan langsung Saddam Hussein, Presiden Republik dan Panglima Angkatan Bersenjata Irak. Saddam Hussein divonis mati dengan hukuman gantung pada hari pertama Idul Adha. Selama pemerintahan Perdana Menteri Nouri al-Maliki yang mendesak eksekusi harus dilangsungkan pada hari itu. Ragat Hussein juga menyebarkan rekaman suara yang meminta rakyat Irak agar mampu menghilangkan trauma psikologis setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003. Saya berharap rakyat Irak yang terhormat, cita-cita kita adalah agar Irak lebih aman dan stabil, kata Ragat dalam pesannya. Semua nilai kemanusiaan dan moral telah hilang dan ide-ide aneh telah menyebar di sana-sini. Ekstremisme telah mencapai tingkat mengeksploitasi agama sebagai kedok untuk mencapai tujuan sakit bagi banyak pihak. Ragat juga mengutuk kelompok teroris yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan praktik tidak manusiawi dan tidak beragama di Irak dan merusak identitas Irak, menghancurkan peradaban dan menodai seluruh pencapaian. Dia menambahkan bahwa masa depan akan lebih baik dan bahwa orang-orang akan bekerja untuk membangun Irak yang bebas dan bersatu. Ragat juga menyampaikan ayahnya Saddam Hussein telah menjadi pelindung dunia Arab dari ambisi ekspansionis Iran selama memimpin Irak. Mantan Perdana Menteri Inggris akui salah invasi Irak. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mengaku salah dan menyesal saat melakukan invasi ke Irak pada tahun 2003 silam. Meski demikian, ia tak menyesal telah menggulingkan kepemimpinan Saddam Hussein yang memimpin Irak kala itu. Ungkapan itu ia sampaikan saat wawancara eksklusif dengan Farid Zakaria, koresponden CNN Internasional. Pernyataan itu Blair ucapkan karena intelijennya salah memberikan laporan di lapangan. Saya meminta maaf bahwa pada faktanya intelijen yang kita punya salah memberi laporan karena Saddam Hussein menggunakan senjata kimia untuk rakyatnya, melawan orang lain dan program ini tidak terbukti seperti yang kita pikirkan, ujarnya dikutip dari CNN Internasional Minggu 25 Oktober 2015. Pernyataan yang dimaksud oleh Blair yaitu pihaknya mengira Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal yang digunakan untuk menyerang pemerintah Amerika Serikat dan Inggris, namun disayangkan laporan dari intelijennya itu palsu.
Akibat dari invasi pasukan Amerika Serikat dan Inggris saat itu membuat pemerintahan di bawah rezim Saddam Hussein dalam darurat, sehingga memicu kekerasan hingga korban tewas berjatuhan di negeri 1001 malam tersebut. Dilaporkan selama invasi berlangsung, setidaknya puluhan ribu warga Irak, lebih dari 4.000 tentara Amerika Serikat dan 179 anggota Inggris tewas dalam konflik berkepanjangan itu. Tak hanya soal pihak intelijennya yang melakukan laporan palsu, Blair juga meminta maaf untuk beberapa kesalahan lainnya yang menurut ia salah melakukan instruksi. Meski demikian, Blair merasa dengan turut menurunkan kedikdayaan Saddam Hussein merupakan tindakan yang tidak ia sesali, sebab Blair memandang Irak tidak dapat dipimpin oleh Saddam Hussein. Saya rasa sulit untuk meminta maaf menghapus rezim Saddam. Saya rasa saat ini di 2015 lebih baik ia tak memimpin di sana. Diketahui selama 3 dekade menjadi orang nomor 1 di Irak, Saddam Hussein selalu memicu peperangan termasuk dengan negara tetangganya, Kuwait. Pengakuan mengejutkan ex-CIA soal penangkapan Saddam Hussein. Orang pertama yang ditugaskan menginterogasi Saddam Hussein setelah Presiden Irak itu ditahan oleh pasukan militer Amerika Serikat pada 2003 mengakui bahwa pemimpin tersebut tidak mengembangkan senjata pemusnah seperti yang diduga oleh Washington. Bahkan mantan analis Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat CIA John Nixon juga mengakui bahwa wilayah Arab akan lebih aman jika Saddam tidak digulingkan oleh tentara Barat. Nixon ditugaskan oleh pemerintah Amerika Serikat menyelidiki Saddam setelah pemimpin itu ditemukan bersembunyi dalam sebuah lubang pada Desember 2003. Menurut Nixon, Gedung Putih menginginkan jawaban apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa Saddam mengembangkan senjata pemusnah yang dapat mengancam keamanan Amerika Serikat atau wilayah Arab ketika itu. Namun, setelah menginterogasi Saddam dan penasehatnya, Nixon menemukan bahwa program nuklir Irak sudah dihentikan beberapa tahun sebelum tentara Amerika Serikat bersama sekutunya menginvasi Irak dengan alasan ingin menghancurkan senjata tersebut. Tim investigasi saya dicap gagal oleh pemerintah Amerika Serikat ketika melaporkan tentang kebenaran tersebut. Bahkan saya tidak diundang untuk menjelaskan hasil penyelidikan kepada Presiden ketika itu, George Washington Bush. Hingga 2008, 2 tahun setelah Saddam dihukum gantung, katanya kepada portal berita BBC pada 4 Januari 2017. Selain itu, Nixon mengungkapkan bahwa ia lebih aman menghabiskan waktu bersama Saddam dibandingkan Bush, yang lebih menyakitkan hati karena menolak menerima keputusan penyelidikannya. Saya pikir Presiden akan mendengarkan nasihat CIA, tetapi sebenarnya tidak karena kepentingan politik selalu berada di atas intelijen, katanya. Nixon juga mengakui ia merasa malu dengan pergolakan yang terjadi di Irak pada hari setelah kejatuhan Saddam. Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat yang dipimpin Bush tidak pernah memikirkan dampak yang bakal terjadi ketika menginvasi Irak. Pergolakan turut menyebabkan kebangkitan militer ISIS wilayah Arab mungkin lebih baik jika Saddam masih hidup, katanya. Nixon juga menambahkan Saddam telah lama menghentikan program senjata nuklir di negaranya dan tidak memiliki niat untuk memulainya kembali. Namun, tindakan itu telah direkayasa oleh Amerika Serikat. Rakyat Irak menyesal lebih baik kehidupan di era Saddam. Di Irak, Saddam adalah sebuah simbol. Perkataan terakhirnya bahwa ia akan terus memerang Amerika sampai akhir hayatnya telah memantik rakyat Irak. Dr. Kalabi mengatakan, ia bertanya kepada saya dengan sorot mata yang tajam. Anda ingin dengan cara apa saya memerangi Amerika? Baik Kalabi ataupun Pak Caci, diam 1000 bahasa, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Setelah dialog singkat antara Saddam, Dr. Kalabi dan Dr. Pak Caci, pemerintah Amerika Serikat mengobrak-abrik seluruh dokumen Saddam dan menemukan 7 kelompok pengikut Saddam di Kark dan 6 kelompok lagi di Rouson. Saddam terus menyembunyikan nama-nama itu, namun tentara Amerika Serikat menemukan juga siapa saja yang menjadi pengikut Saddam. Semua kelompok pengikut Saddam pada akhirnya ditangkap oleh Amerika Serikat. Mereka kebanyakan berasal dari Partai Baath dan merupakan pimpinan dari jaringan Saddam. Yang terjadi selanjutnya adalah Amerika Serikat mengalihkan isu pada Al-Qaeda. Yang tidak diekspos media adalah kelompok ini tentu tidak tinggal diam. Selama 35 tahun Saddam berkuasa, ia memang telah membawa Irak pada kondisi tidak nyaman. Namun setelah Saddam tiada pun ternyata Irak mengalami kehancuran yang buruk sekali. Ketika Saddam berkuasa, menurut Kalabi seharusnya Irak bisa menjelma menjadi negara paling tidak seperti Turki, jika tidak seperti negara-negara Eropa lainnya.
Seketika ketika Saddam tidak ada, Irak menjalankan program Oil for Food. Karena kemudian kelaparan melanda seluruh Irak selama 7 tahun belakangan ini. Ambillah pengajaran dari peristiwa ini. Jangan kita terlalu bersemangat ingin ganti pemimpin tapi lupa sejarah lama. Sejarah lama senantiasa berulang, tak mustahil sejarah Irak akan berulang. Bertindak berdasarkan emosi biasanya mengundang penyesalan. Orang yang senantiasa beristiqorah tak akan menyesal akan akibat yang datang kemudian.